Sambil saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih ya telah meluangkan waktu untuk kelas kita. Saya juga mohon maaf karena memang minggu-minggu ini sepertinya sangat padat ya. Belum dengan berbagai insiden di kampus. Baru ada dua karyawan, satu dosen, satu karyawan baru meninggal juga di minggu yang lalu. Dan sempat sibuk di berbagai kepanitiaan, ada wisuda, dan ternyata wisuda pun juga akhirnya dibatalkan ya. Oke, kita akan fokus hari ini lanjut ke materi ya, yang saya harap bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan PKM ya, khususnya di bagian metode penelitian, karena saya lihat masih banyak banget teman-teman yang sudah inisiatif jauh melangkah di proposal PKM, tapi terkait kualitas substansi dari metode penelitian itu sangat-sangat masih bisa kita bilang lemah ya, sehingga kemudian perlu hari ini saya berikan materi mengenai metode penelitian. Saya juga perlu sedikit evaluasi kemarin, populasi juga masih ada beberapa kelemahan ya, masih kurang tepat beberapa dan tidak konkret gitu ya, berapa jumlahnya, berapa populasinya, berapa subjek yang akan diambil. Nah, hari ini kita akan belajar dulu tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif ya. Ada berapa macam sih? Ada berapa ragam sih ya metode penelitian kuantitatif itu. Hari ini kita akan masuk ya. Nah, di slide yang berikutnya teman-teman akan melihat bahwasanya ada grafiknya, ada bagan yang menunjukkan apa istilahnya ya, jenis-jenis penelitian ya. Yang pertama ada eksperimen dan non eksperimen. Jadi secara umum di kuantitatif, walaupun ini sebenarnya definisi atau pemahaman yang sangat-sangat permukaan ya, yang sangat sederhana, tapi memang secara umum penelitian kuantitatif itu ada dua, ada eksperimen dan non eksperimen. Nah, penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang kalian melakukan pengujian terhadap satu metode, pengujian terhadap satu manipulasi ya, untuk melihat bagaimana respon seseorang, bagaimana reaksi seseorang ketika diberikan pengaruh atau manipulasi itu. Nah, saya agak kurang cocok misalnya sama beberapa video YouTube ya yang mengatakan social eksperimen, tapi ternyata tidak ada manipulasi yang serius ya, hanya ada pengamatan, hanya ada istilahnya observasi ya, tidak ada namanya manipulasi pengaruh ya. Jadi kita ingin lihat bagaimana ketika kita berikan satu perlakuan, respon seseorang apakah akan berbeda, beragam, atau ternyata satu atau homogen ya. Nah, kemudian juga ada penelitian yaitu non-eksperimen. Nah, penelitian non-eksperimen itu bisa kita pahami misalnya secara mudah sebagai penelitian survei ya. Jadi kalian menyebarkan skala, menyebarkan angket ya, alat ukur, lalu mengambil data yang sudah kalian sebarkan itu untuk kalian olah ya, kalian rubah ke Excel ya, dari Excel itu kemudian kalian konversi menjadi angka 5, 4, 3, 2, 1 ya. Teman-teman mungkin ingat, sangat tidak setuju, sangat setuju. Kemudian nanti kita analisis entah dengan metode apakah deskriptif, kita hanya menjelaskan secara umum ya, menggambarkan, atau korelasioner, melihat hubungan di antara dua atau lebih variabel, atau komparatif, kita membandingkan apakah di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain berbeda. Nah, di slide berikutnya kita akan menjelaskan lebih jauh ya. Di slide berikutnya ada penjelasan yang lebih mendalam untuk setiap metode penelitian ya. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke metode penelitian lebih detail ya, kita harus memahami apa sih bedanya pengaruh atau sebab dengan atau lawan variasi dan korelasi. Ini harus kita pahami dulu sebelum kemudian kita menentukan
metode penelitian kita. Nah, teman-teman pasti sudah paham ya bahwa variasi atau korelasi itu artinya ketika dua variabel itu mengalami perubahan secara konsisten bersama-sama. Misalnya ketika intelijensi semakin tinggi, maka prestasi belajar semakin tinggi. Nah, misalnya lagi ketika umur semakin tua ya, angka umur semakin tua, maka kita terdapat korelasi hubungan dengan misalnya jam kerja. Jadi semakin tinggi usianya, semakin kecil jam kerjanya. Semakin muda usianya, maka ternyata semakin tinggi jam kerjanya. Ada lembur, ada inisiatif untuk membuat proyek di luar begitu ya, membuat startup dan sebagainya. Tapi semakin tua ternyata jam keluarganya malah lebih banyak sehingga jam kerjanya lebih rendah. Itu contoh penelitian korelasi ya. Dan penelitian korelasi itu kita nggak bisa memastikan apakah yang X mendahului yang Y ya. Kita kalau ngomong pengaruh atau sebab, kita harus memastikan bahwa X pasti mendahului Y. Kalau X tidak mendahului Y, maka kita nggak bisa bilang bahwa X itu menyebabkan Y ya. Jadi hukum kausalitas, hukum sebab akibat itu menyatakan bahwa sebab harus mendahului Y. Dan yang kedua, X dan Y itu harus pasti ada kontak, ada hubungan, ada pertemuan secara langsung. Saya bukan bilang hubungan, kurang tepat, tapi ada pertemuan secara langsung ya. Jadi misalnya beda dengan korelasi antara umur dengan jam kerja, ya kan? Kita nggak bisa memastikan secara langsung nih, karena ada banyak variabel lain, ada perantara-perantara yang lain yang bisa mempengaruhi jam kerja ya. Misalnya Misalnya persepsi dari manajemen, sistem ya kan. Jadi kita nggak bisa memastikan secara langsung apakah memang usia itu mempengaruhi jam kerja. Karena banyak juga nih orang-orang yang tua tapi ternyata produktif ya. Apalagi yang kerja di administrasi. Kecenderungannya mereka juga jam kerjanya lama gitu loh. Sementara anak-anak muda yang kerja di dunia istilahnya entertainment misalnya YouTube dan sebagainya, bisa jadi jam kerjanya hanya beberapa jam dalam seminggu ya. Nah, sementara dia cukup tampil sekali dua kali dan mendapatkan uang yang cukup untuk dirinya. Makanya akhirnya kita nggak bisa melihat apakah memang variabel X dan Y itu ada pertemuan secara langsung. Nah, di mana kita bisa tahu bahwa X dan Y mengalami pertemuan langsung, itu hanya dapat terjadi ketika kita melakukan eksperimen. Nah, ketika kita melakukan eksperimen, kita memasukkan partisipan ke dalam satu ruangan. Nah, kita sudah kontrol itu, kita batasi mereka, kita berikan manipulasi ya kan. Nah, kita bisa memastikan bahwa apa yang kita berikan variabel X-nya akan mempengaruhi apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita asumsikan akan muncul di dalam partisipan. Nah, makanya teman-teman juga kalau lihat ya PKM-nya teman-teman, ada yang beberapa melakukan penelitian secara atau dengan metode penelitian eksperimen yang judulnya pengaruh, efektivitas, metode X untuk Y gitu. Itu semua penelitian eksperimen. Karena nanti teman-teman kalau memang melakukannya akan melakukan pengumpulan partisipan ke dalam satu ruangan, lalu memberikan perlakuan secara langsung. Jadi ada kontak ya antara perlakuan dengan partisipan. Nah, beda misalnya dengan teman-teman yang melakukan penelitian non-eksperimen. Teman-teman yang melakukan penelitian non-eksperimen atau hanya mencari korelasi atau variasi, biasanya kan hanya cukup menyebar skala alat ukur dari jumlah sampel yang besar ya kan, untuk kemudian dilakukan analisis gitu kan. Tidak perlu teman-teman ngumpulin mereka ke dalam satu ruangan, cukup sebar alat ukurnya, ada datanya, dianalisis, diolah. Nah, semakin besar partisipannya, semakin bagus kalau di non eksperimen, di penelitian survei, di penelitian korelasional. Tapi kalau di penelitian eksperimen biasanya standarnya itu minimal 30 dikali 2, jadi 60. Ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen. Nah, itu ya. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa harus dibedakan antara pengaruh atau sebab dengan variasi atau korelasi. Seringkali teman-teman salah paham ya, bahwa apa yang teman-teman lakukan itu sebenarnya cuma variasi atau cuma korelasi, namun kemudian dianggap sudah pengaruh ya, padahal belum menjadi pengaruh. Nah, secara judul sebenarnya gampang banget untuk melihat teman-teman yang judul penelitian
eksperimen yang ada kata pengaruh efektivitas metode penelitian ini untuk mempengaruhi ini, itu adalah metode penelitian yang eksperimen dan mencari sebab, mencari kausalitas. Sementara teman-teman yang metode penelitiannya perbedaan antara, hubungan antara, ya, bagaimana proses pembelajaran antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Nah, itu adalah metode yang sifatnya non-eksperimen biasanya. Oke. Ya, mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, secara umum ya, penelitian eksperimental itu digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat di antara dua variabel. Nah, di dalam eksperimen kita memanipulasi variabel bebasnya, variabel X-nya. Misalnya kita menggunakan metode penelitian apa itu Ikigai. Nah, teman-teman ada itu yang menggunakan metode penelitian, apa bukan metode penelitian tapi intervensi, yaitu namanya Ikigai. Nah, teman-teman ingin melihat Ikigai itu pengaruhnya seperti apa. Nah, mungkin teman-teman melakukan variasi ya, ada Ikigai yang metodenya seperti ini, ada 4 sesi, ada video-video Jepang-Jepang gitu, terus nanti ada instrukturnya, ya kan. Kemudian nanti ada kelompok kedua, yaitu kelompok kontrol, ya kan. Kelompok eksperimen itu kelompok yang isinya diberikan intervensi, ya, kita berikan pelatihan Ikigai, lalu kelompok kedua, kelompok kontrol, kita berikan dia kita tidak memberikan dia perlakuan sama sekali, ya, atau mungkin kita memberikan dia metode intervensi yang lain, misalnya motivasi oral gitu kan, kita datengin motivator untuk memberikan ceramah. Nah, kemudian nanti kita membandingkan antara kelas kelompok dan kelas kontrol untuk melihat apakah jangan-jangan skor perubahan yang ada di kelompok eksperimen itu lebih tinggi daripada yang ada di kelompok kontrol. Kalau yang ada di kelompok eksperimen itu lebih tinggi, maka artinya metode Ikigai itu efektif, ya, lebih efektif, memiliki pengaruh kepada misalnya stres belajarnya mahasiswa dibandingkan dengan misalnya kelompok kontrol atau metode ceramah motivasi aja. Nah, dan mungkin Mbak Okta bisa minta tolong untuk membukakan penelitian yang judulnya help seeking need analysis. Nah, di penelitian saya yang judulnya pelatihan help seeking need analysis ini ya, saya melakukan intervensi. Jadi saya melatih 32 siswa di SMP atau MTS Muhammadiyah ya di Kota Malang untuk kemudian mereka mendapatkan pengetahuan ya. Kayak apa sih mencari tolong atau meminta tolong itu? Apa sih minta tolong yang baik dalam akademiknya? Apakah misalnya minta contekan itu minta tolong? Iya, itu minta tolong juga. Cuman apakah itu positif untuk pembelajaran teman-teman atau tidak? Nah, lihat nih di abstrak sudah kelihatan ya bahwa saya mengajarkan apa itu bedanya antara adaptive help seeking sama executive help seeking. Jadi supaya mereka paham bahwasanya adaptive help seeking itu kita meminta tolong kepada teman terkait strategi belajar. Misalnya saya tanya ke Mbak Anggi, apa sih tipsnya untuk belajar matematika? Nah, itu permohonan tolong adaptif. Tapi ada juga permohonan tolong eksekutif. Jadi saya hanya mau pekerjaan saya selesai, tapi saya nggak belajar. Misalnya apa, Mbak Anggi bisa nggak minta contekan, gitu kan? Mbak Anggi bisa tanya nggak jawaban nomor 1 apa? Nah, itu contohnya. Nah, antara adaptif dan eksekutif. Nah, kemudian ketika saya memberikan materi itu, saya tindak lanjuti dengan memberikan mereka tabel ya. Tabel yang berjudul Help Seeking Need Analysis, jadi tabel analisis kebutuhan permohonan tolong akademik. Di situ teman-teman kemudian belajar bagaimana sih untuk membuat kolom tabel yang di situ mereka mengidentifikasi aku kira-kira kesulitan apa sih dalam pembelajaranku sekarang, di mana atau kepada siapa aku bisa meminta tolong ya. Terus bagaimana permintaan tolongku? Apakah aku hanya minta tips, minta strategi, atau mungkin minta buku ya, buku referensi, atau mungkin minta link YouTube yang kira-kira bisa aku gunakan untuk belajar sendiri. Nah, setelah saya melakukan intervensi kepada 32 siswa ya. Nah, terus saya melihat apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah mendapatkan
pelatihan ya. Sebelum mendapatkan pelatihan, saya sudah memberikan mereka alat ukur untuk meneliti apakah ada berapa skor awal mereka. Ternyata skor awal mereka misalnya 20 untuk skor rata-rata permohonan tolong akademik adaptif. Nah, sementara eksekutifnya ternyata tinggi 30 gitu kan. Nah, setelah saya melakukan pelatihan, adaptif help seeking-nya malah naik jadi 40 dan eksekutifnya yang itu permohonan tolong negatif turun menjadi 20. Nah, itu contoh dari metode penelitian eksperimen ya. Oke, mungkin bisa kembali lagi ke slide ini ya. Nah, sambil di-accept semua. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Nah, terus ada juga penelitian non-eksperimental ya. Kalau penelitian eksperimental tadi kita melakukan manipulasi terhadap variabel X ya. Variabel X itu mendahului variabel Y. Nah, kalau penelitian eksperimental non-eksperimental ini biasanya kita mengukur atau mengobservasi ya, menilai apa istilahnya perubahan-perubahan, menilai perbedaan-perbedaan skor ya suatu variabel di berbagai kelompok itu kalau komparatif atau misalnya menilai ada nggak sih korelasi ya perubahan variasi yang bersamaan antara variabel X dan Y. Misalnya ketika saya memberikan misalnya ketika saya mengukur dua variabel ya stres kerja dengan semangat hidup. Nah, ternyata semakin ketika saya lakukan pengambilan data, lalu saya analisis, setiap skor stres kerja itu naik 1 poin, maka skor semangat hidup berkurang 1 poin. Nah, setiap skor stres kerja turun 1 poin, maka semangat kerja ternyata naik 1 poin. Nah, itu contohnya sedikit lah. Nah, intinya dalam penelitian eksperimen itu kita sama sekali tidak melakukan apa yang disebut manipulasi ya. Kita tidak melakukan apa kontrol, kita tidak melakukan apa intervensi, kita tidak melakukan rekayasa terhadap setting ya. Kita hanya mengambil data melalui survei ya, alat ukur yang kita bagi kepada partisipan kita, nah, tanpa melakukan manipulasi, tanpa melakukan intervensi atau apapun. Nah, karena kalau kita melakukan manipulasi, artinya kita melakukan eksperimen, bukan eksperimen. Nah, kita akan bahas lebih detail ya di slide berikutnya mengenai masing-masing dari metode penelitian, ya baik deskriptif, korelasional, dan komparatif. Mungkin bisa lanjut ke apa penelitian berikutnya, Mbak Anggi, apa slide berikutnya ya. Nah, penelitian deskriptif itu bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai satu atau lebih variabel ya tanpa menguji hubungan. Contoh misalnya, saya ada beberapa teman-teman itu yang melakukan penelitian stres belajar di kala pandemi. Nah, teman-teman akhirnya melakukan apa? Teman-teman hanya menyebar satu alat ukur ya kan kepada mungkin 1.000 mahasiswa. 1.000 mahasiswa yang terbagi kepada 30 provinsi atau mungkin dikerucutkan hanya ke 5 kota besar di Indonesia. Mana aja? Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan gitu ya, Makassar. Dan setiap kota misalnya diambil 200 orang. Nah, dari total 5 kali 200 dapat 1.000 data mahasiswa. Kemudian Mbak Anggi ini ya misalnya penelitinya melakukan analisis gitu. Analisisnya deskriptif aja, dibuat tabel, dibuat grafik ya. Kemudian dilihat, oh ternyata secara umum rata-rata nilainya itu tinggi gitu. Jadi nilainya di atas 80 misalnya. Padahal nilai tengahnya 50 ya karena alat ukurnya skor paling kecil 0, skor paling kecil katakan 5, paling tinggi katakan 100 gitu ya kan. Dan ternyata skornya mahasiswa se-Indonesia secara umum itu 80, artinya stresnya tinggi. Nah, jadi itu Mbak Anggi mendeskripsikan bahwasanya stresnya mahasiswa itu sangat tinggi. Kemudian Mbak Anggi mencoba menjelaskan juga, membandingkan misalnya kalau cowok skornya berapa, cewek skornya berapa. Nah, ternyata cowok skornya 70, cewek skornya 60. Nah, ini walaupun semi-semi komparatif ya. Nah, tapi di situ penelitian deskriptif itu tujuannya untuk melihat, oh ini loh ternyata skor stres belajarnya mahasiswa saat pandemi ini skornya tinggi banget gitu. Sementara Mbak Anggi nanti jelasin di diskusi pembahasan bahwasanya
Kalau di penelitian lain ya menunjukkan bahwa skor rata-rata stres belajar itu cuma 60 gitu. Nah, itu dilakukan misalnya di 2019, 2018. Tapi kenapa kok penelitian saya menunjukkan ketika saya ngambil data di 2020 kepada 1.000 mahasiswa ternyata stres belajarnya itu tinggi banget ya sampai 80. Nah, artinya memang saat pandemi itu stres belajarnya meningkat. Nah, oke, kemudian next dulu ya, karena saya pikir nggak perlu contoh penelitian ya untuk yang deskriptif. Nah, ini sekarang kita bahas tentang penelitian korelasional. Nah, penelitian korelasional ini bertujuan untuk menguji, melihat, menginvestigasi, meneliti apakah ada hubungan atau variasi ya yang itu ajek di antara dua variabel. Nah, kalau saya tadi memberikan contoh, misalnya saya coba memberi contoh baru ya, yang paling sederhana misalnya hubungan antara ini kepribadian ekstrovert dengan keberanian untuk mengungkapkan perasaan. Oh, misalnya seperti itu. Nah, saya ingin melihat apakah misalnya ada korelasi semakin ekstrovertnya seseorang maka semakin mudah dia untuk menyatakan perasaannya gitu ya kepada misalnya seseorang yang dia suka, pada misalnya seseorang yang dia sangat puja gitu ya, sangat kagumi gitu. Kemudian setelah kita sebarkan alat ukurnya itu skalanya melalui Google Form kepada katakan 500 mahasiswa ya, kita dapati semakin seseorang itu ekstrovert, pede, percaya diri, senang bergaul dengan orang lain, ternyata itu dia semakin gampang ya, semakin nggak ada beban untuk menyatakan perasaannya. Kita lihat dari mana? Dari skor variabel, skor alat ukur itu, skor ekstrovertnya ternyata semakin tinggi, maka skor di keberanian untuk menyatakan perasaannya juga semakin tinggi. Nah, tapi ketika ekstroversinya semakin rendah, ternyata keberanian untuk mengungkapkan perasaannya juga semakin rendah. Nah, di situ akhirnya saya bisa menemukan bahwa ada korelasi antara ekstroversi dengan keberanian untuk menyatakan perasaan. Nah, mungkin kita bisa masuk ke contoh ya. Ini ada contoh yang penelitiannya Bu Susanti ya, yang judulnya hubungan antara begitu, atau antara dua variabel kalau nggak salah. Nah, yang satunya, nah ini konsep diri dengan, nah ini, coba teman-teman agak di zoom. Nah, di sini ya, Mbak Mutia dengan Pak Yudi dan Bu Susan mencoba untuk melihat hubungan antara konsep diri dengan regulasi diri ya. Mereka penasaran kira-kira ada nggak sih hubungannya ketika seseorang itu positif memandang dirinya, maka dia apakah akan semakin bagus dalam memanajemen proses pembelajarannya, bagaimana dia mampu untuk mengendalikan rasa malasnya untuk kemudian belajar secara efektif. Nah, dan ternyata dalam penelitian ini ditunjuk ada hubungan ya antara konsep diri dengan konsep diri dengan regulasi diri ya kan, dengan skor berapa itu R sama dengan 0,331, artinya skornya sangat rendah sebetulnya, skornya nggak terlalu tinggi, sangat kecil lah ya. Nah, karena kita tahu ya kalau skor 0,4 ke bawah itu kecil, 0,4 sampai 0,8 itu sedang, 0,8 ke atas itu tinggi ya kan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya eh, penelitian korelasional tuh cenderung juga gampang ya. Penelitian korelasional cenderung juga gampang karena teman-teman tinggal menyebarkan data ke sebanyak-banyaknya orang yang memang sesuai dengan karakteristik populasi yang ingin diukur, sampel yang ingin diukur. Jangan sampai misalnya teman-teman mengukur regulasi diri siswa SMA tapi yang ngisi ternyata lebih banyak mahasiswa. Nah, itu kurang tepat juga gitu kan. Makanya saya lihat beberapa ada yang ngambil SMA, ada yang beberapa ngambil mahasiswa. Nah, itu harus dijelaskan juga populasinya itu apa. Ya kan, kalau memang yang diambil itu mahasiswa ya berarti sampelnya harus mahasiswa. Demikian pula kalau populasinya siswa maka sampelnya juga harus siswa. Nah, oke, mungkin itu ya untuk contohnya, bisa kembali lagi ke slide. Nah, kita akan lanjut ke metode penelitian yang berikutnya ya. Yang yang penelitian ini udah selesai, kita fokus balik ke
Nah, ini penelitian komparatif. Nah, ini metode penelitian terakhir ya. Jadi penelitian komparatif itu bertujuan untuk menguji beda nggak sih skor variabel ini di antara kelompok-kelompok yang berbeda, di antara demografi yang berbeda. Misalnya saya mau melihat skor berpikir kritis di antara katakan kelas 1, 2, dan 3. Ya kan? Saya melihat bahwa ternyata kalau kelas 1 skor rata-rata berpikir kritis 30. Kelas 2 skor rata-rata berpikir kritisnya 25, ya kan? Kelas 3 skor berpikir kritisnya katakan 40 gitu ya. Nah, artinya saya bisa menyimpulkan, oh ada perbedaan nih antara kelompok kelas 1 dengan kelompok kelas 2 dan kelompok kelas 3, gitu kan. Nah, penelitian komparatif ini biasanya juga semi-semi seolah-olah ingin mengatakan ada sebab akibat ya, ada kausalitas, walaupun sebenarnya dia nggak mampu ke situ gitu ya. Karena apa? Karena kita nggak bisa memastikan bahwa variabel X itu memang secara langsung dan mendahului variabel Y. Nah, makanya memang variabel komparatif itu dianggap lebih sophisticated daripada penelitian korelasional ya, walaupun kemudian tetap lebih baik lagi kita melakukan penelitian yang sifatnya eksperimen, karena kita menguji apakah memang metode ini itu sangat efektif gitu kan, sehingga ketika penelitian itu selesai orang-orang bisa mengambil penelitian kita untuk diterapkan secara langsung. Misalnya Mbak Anggi menggunakan metode Ikigai untuk menurunkan stres belajar. Nah, setelah penelitian Mbak Anggi selesai, orang itu bisa langsung mengaplikasikan hasil penelitian Mbak dalam proses pembelajaran. Misalnya apa? Dengan menerapkan metode Ikigai dalam proses perkuliahan. Nah, itu contoh sederhananya. Nah, kalau di komparatif, saya juga udah ada satu contoh dari penelitian saya sendiri dengan Mbak Dila ya. Bisa dilihat, kalau nggak salah kepribadian Big Five. Nah, ini kepribadian Big Five, bisa di zoom sedikit. Nah, kepribadian orang tua lintas generasi di Indonesia, tinjauan Big Five Theory. Nah, jadi di dalam penelitian ini ya, kami meneliti 5 bentuk kepribadian ya, ada ekstroversi, ada conscientiousness, ada neuroticism lah, dan sebagainya ya. Jadi ada 5 variabel itu. Nah, kemudian dari 5 variabel itu, kita membandingkan antara, kita ngambil datanya ke orang-orang tua yang sudah punya anak, mereka yang anaknya yang baru punya anak usia setahun 2 tahun, atau orang tua yang dia itu umurnya 30-an, terus sama orang tua yang umurnya 40-an, orang tua yang umurnya 50-an, dan orang tua yang umurnya 60-an gitu. Jadi kita ingin membandingkan gitu ya antara yang anak umur 30, bukan anak tapi orang tua yang umurnya 30 dengan orang tua umur 40, dengan orang tua umur 50, dan orang tua umur 60. Kira-kira kepribadian mereka kayak apa? Ternyata kita menemukan dari 5 variabel itu ada 2 variabel kepribadian yang berbeda. Kalau nggak salah apa itu di situ. Nah, emotional stability dan openness to experience. Nah, jadi semakin tua, ternyata stabilitas emosinya semakin tinggi. Jadi dia semakin mampu mengendalikan amarahnya, mampu mengendalikan perasaan sedihnya ketika mengalami dinamika kehidupan. Nah, itu kalau dia semakin tua. Tapi ternyata semakin muda ya, orang tua itu semakin berani untuk bereksperimen, berani untuk coba-coba, terbuka terhadap pengalaman. Nah, beda dengan orang tua. Orang tua itu dia semakin kaku biasanya, dia semakin nggak mau aneh-aneh, nggak mau nyeleneh-nyeleneh. Maunya ya itu-itu aja ya, simpel-simpel aja, apa yang sudah pernah dilakukan ya sudah itu kita lakukan lagi gitu, nggak perlu nyoba-nyoba yang lain. Nah, beda sama anak muda yang dia berani untuk eh, apa mencoba hal baru. Ya kan, jadi penelitian saya ini yang menarik adalah dari 5 variabel kepribadian, 3 itu ternyata nggak ada beda, sama. Tapi yang menarik adalah stabilitas emosinya anak muda itu lebih labil. Ya, sebagai orang tua mereka lebih labil, lebih mudah stres. Nah, sementara orang-orang tua dia lebih tangguh menghadapi tekanan-tekanan emosional ya, karena mungkin mereka sudah cukup matang lah. Kemudian untuk anak muda dia lebih berani untuk eh, apa eh, mengambil pelajaran baru ya. Dia lebih berani untuk melihat alternatif, mencoba alternatif. Sementara orang-orang tua dia cenderung menghindari ya inovasi. Mereka senang dengan hal-hal yang sama dari kemarin sampai sekarang gitu ya.
makan di tempat itu, jalan-jalan ke tempat itu. Sementara anak-anak muda dia mungkin jalan-jalan ke sekarang air terjun, besok nyoba makan yang aneh-aneh lah ya. Mungkin kemarin ada samyang, besok ada apa. Kalau orang-orang tua biasanya ya makanya itu aja, pecel, pecel, pecel gitu ya. Kalau dia suka gurame ya gurame aja. Nah, itu tadi ya tentang apa metode apa contoh penelitian komparatif. Mungkin untuk apa bisa kembali ke PowerPoint ya. Nah, bisa dikembalikan ke bagian yang slide kedua, slide kedua ya Mbak. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan ya bahwa ada dua jenis metode penelitian secara umum ya, yaitu penelitian eksperimen dan eksperimen. Apakah satu lebih susah daripada yang lain? Enggak juga sebenarnya. Kalau eksperimen kan tantangannya adalah melakukan pengondisian partisipan, ya kan? Jadi teman-teman harus mengumpulkan orang, lalu secara detail memastikan bahwa perlakuan yang diberikan itu sama kepada semua partisipan, sehingga teman-teman bisa memastikan bahwa X itu memang mempengaruhi Y, bahwa Ikigai memang mempengaruhi Y, karena struktur apa intervensinya sama. Jadi saya memberikan pembukaan, saya memberikan video Ikigai, saya memberikan metode strategi Ikigai kayak gitu. Nah, itu tantangan utamanya ya. Tapi keuntungannya adalah teman-teman lebih meyakinkan untuk menghasilkan satu penelitian yang dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat gitu. Misalnya, oh ini memang eksperimennya berhasil, efektif, bisa langsung kami pakai di dalam kelas. Nah, walaupun kemudian memang eksperimen itu kelemahannya ya partisipannya kecil ya, cuma 30 sampai 60 katakan secara umum ya, karena perlu kelompok kontrol, kelompok eksperimen gitu. Sementara kalau kelompok non eksperimen dia seolah-olah lebih gampang juga ya, karena tidak perlu mengondisikan, cuman teman-teman harus mencari data dari rata-rata biasanya 300 mahasiswa atau 300 siswa ya. Kenapa kok minimal 300? Supaya data itu membentuk kurva kenormalan data, supaya data itu bisa membentuk itu kenormalan data, sehingga kita bisa mengatakan bahwa data ini cukup normal untuk dapat diuji secara statistik. Ya kan, karena memang ada jumlah minimal dari berapa partisipan atau sampel yang dapat kita gunakan untuk melakukan penelitian secara kuantitatif gitu ya. Nggak bisa misalnya kuantitatif cuma dua apa partisipan, dua sampel ya kan, enggak mungkin. Oke, mungkin itu aja dulu, bisa di stop dulu recordnya Mbak Anggi. Saya terima kasih kepada Mbak Anggi ya, minta tolong untuk nanti recordnya bisa di share ya. Oke, sambil kemudian apa oke, bisa di stop dulu recordnya ya biar cukup 30